Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan tak lupa pula kita bersalawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Baiklah teman-teman sekalian, terlebih dahulu perkenalkan nama saya Rijal Fatur Reski dengan NIM 240231007 dari Prodi Hukum Keluarga Islam semester 3 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam DDI Mangkoso. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua salah satu materi di dalam hukum perdata yang sangat penting untuk kita ketahui bersama. Karena hukum perdata pada dasarnya menjelaskan, mengatur hubungan antara individu yang satu dengan individu yang lain di dalam kehidupan masyarakat, terutama yang erat kaitannya dengan hak dan kewajiban. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh tentang perbuatan-perbuatan hukum di dalam hukum perdata, muncul pertanyaan mendasar. Siapa sebenarnya yang menjadi pemikul hak dan kewajiban di dalam hukum perdata? Karena seringkali kita membahas tentang perbuatan-perbuatan hukum perdata, entah itu pernikahan, kewarisan, perjanjian dan lain sebagainya, tanpa mengetahui dengan jelas bahwa siapa-siapa saja yang berhak memikul hak dan kewajiban tersebut. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya Rijal Fatul Reski akan membahas dan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang subjek hukum perdata. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini setidaknya saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua 3 subbahasan. Yang pertama, kita akan membahas pengertian subjek hukum itu sendiri. Setelah kita mengetahui tentang subjek hukum, maka kita akan beralih kepada orang sebagai subjek hukum. Apa yang mendasari orang dapat dikatakan sebagai subjek hukum, kita akan bahas nanti di dalam materi yang kedua. Dan pada materi yang terakhir, pada materi yang ketiga, kita akan membahas tentang badan hukum sebagai subjek hukum. Baiklah, marilah kita beralih kepada pengertian subjek hukum. Baiklah teman-teman sekalian, sekarang kita beralih kepada pembahasan selanjutnya, yakni knowledge person atau orang sebagai subjek hukum. Dalam dunia hukum, perkataan person atau orang berarti pembawa hak, yakni segala sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban. Sehingga dapat kita ketahui bersama, orang dikatakan sebagai subjek hukum karena mempunyai hak dan kewajiban. Orang sebagai subjek hukum mempunyai 2 wewenang, yakni wewenang mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan perbuatan hukum. Dan dalam melakukan perbuatan hukum, setidaknya ada beberapa syarat kecakapan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Yang pertama, seseorang yang sudah dewasa, yakni berusia 21 tahun ke atas. Yang kedua, seseorang yang belum berusia 21 tetapi sudah pernah menikah, ia juga dapat melakukan perbuatan hukum. Yang ketiga, seseorang yang tidak sedang dalam menjalani hukuman. Dan yang keempat, seseorang yang berakal dan berjiwa sehat, dalam artian bahwa orang yang tidak berjiwa dan berakal sehat tidak dapat melakukan yang namanya perbuatan hukum karena tidak memenuhi syarat kecakapan. Oke lah, kita lihat bersama bahwa
Pengaturan dan perlindungan orang sebagai subjek hukum diatur dalam Burgerlich Wetboek. Yang pertama, pasal 1 BW atau Burgerlich Wetboek mengatakan bahwa menikmati perdata tidaklah tergantung kepada hak kenegaraan, yang berarti bahwa dalam menikmati hak keperdataan tidak tergantung pada golongan, sosial, agama, jenis kelamin, dan tidak tergantung pada kedudukan kita dalam negara, sehingga manusia manapun sama kedudukannya dan tidak ada pengaruh dari keadaan sosial. Sedangkan di pasal 2 BW ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa anak yang berada di dalam kandungan dianggap telah dilahirkan selama kepentingan anak tersebut menghendakinya. Jika ia dilahirkan dalam keadaan meninggal, maka ia dianggap tidak pernah ada. Apa artinya? Bahwa seorang anak bayi yang masih dalam kandungan bisa dianggap subjek hukum selama ada kepentingan yang mengikatnya, dengan syarat bahwa ketika ia dilahirkan ia dalam keadaan hidup dan hak yang menghendakinya adalah berkaitan dengan hak kewarisan saja. Itu menurut pasal 2 BW ayat 1 dan 2. Sedangkan di pasal 3 BW menyebutkan bahwa tidak ada hukuman yang menyebabkan hilangnya hak keperdataan seseorang. Dalam arti di Indonesia tidak mengenal yang namanya kematian perdata. Apa yang dimaksud dengan kematian perdata? Yang dimaksud dengan kematian perdata adalah matinya hak keperdataan walaupun orang tersebut secara biologis masih hidup, dan di Indonesia tidak mengenal istilah tersebut. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa subjek hukum yang meletak pada diri seseorang itu bermula sejak ia dilahirkan dan berakhir ketika ia meninggal dunia. Itulah pembahasan kita pada naturalized person atau orang sebagai subjek hukum. Selanjutnya kita akan beralih kepada rege person atau badan hukum. Baiklah, setelah membahas tentang naturalized person, sekarang kita beralih kepada pembahasan rege person, yakni badan hukum sebagai subjek hukum. Subjek hukum adalah rege person adalah subjek hukum ciptaan dari manusia itu sendiri berdasarkan hukum yang diberi hak dan kewajiban. Secara umum kita ketahui bersama, badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan tertentu, harta kekayaan, serta hak dan kewajiban. Sehingga bisa kita bayangkan bahwa di dalam badan hukum terdapat kumpulan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama, bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Tetapi apakah semua perkumpulan termasuk subjek hukum atau termasuk badan hukum? Jawabannya tidak. Karena dalam menciptakan yang namanya badan hukum sebagai subjek hukum harus memenuhi beberapa syarat, yakni yang pertama, memiliki kekayaan sendiri. Apa yang dimaksud dengan memiliki kekayaan sendiri? Bahwa harta kumpulan tersebut, harta badan hukum tersebut terpisah dari harta orang-orang yang ada di dalamnya, sehingga disebutkan memiliki kekayaan sendiri. Yang kedua, dapat menggugat dan digugat di muka pengadilan, sehingga subjek hukum dapat melakukan yang namanya perbuatan hukum karena dapat menggugat dan digugat di muka pengadilan. Yang ketiga, mempunyai tujuan dan kepentingan. Di dalam kumpulan tersebut, di dalam badan hukum tersebut, orang-orang yang berada dalamnya memiliki tujuan dan kepentingan yang sama, sehingga ia bekerja sama dalam mencapai tujuan tersebut.
Yang terakhir, melibatkan diri dalam lalu lintas hukum melalui perantara pengurusnya. Dalam arti sederhana, kita terlibat langsung dalam pengurusan badan hukum tersebut sehingga kita dapat menyatu dengan badan hukum tersebut. Secara umum, setidaknya ada 2 pembagian badan hukum, yakni badan hukum publik. Badan hukum publik ini didirikan atau diciptakan oleh negara, sedangkan yang kedua badan hukum privat, yakni badan hukum yang didirikan oleh individu-individu tersendiri untuk mencapai kepentingannya. Baiklah, mungkin itu pembahasan dari saya mengenai subjek hukum dalam hukum perdata. Sebagai kesimpulan, dengan mengetahui subjek hukum, kita dapat mengetahui siapa saja yang dapat menyandang hak dan kewajiban, sehingga dalam membahas perbuatan-perbuatan hukum ke depannya seperti pewarisan, pernikahan, perjanjian, dan lain sebagainya, kita dapat mengetahui bahwa siapa saja yang dapat menyandang hak dan kewajiban. Satu pesan untuk teman-teman semua mengakhiri video pembelajaran pada hari ini, bahwa janganlah berhenti untuk menuntut ilmu, janganlah lelah untuk belajar, karena lelahmu hari ini merupakan bukti engkau seorang pejuang, bukan seorang pecundang. Sekian dan terima kasih. Billahi taufik wa da'watu wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.